Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak, mudah-mudahan hari ini Jumat 10 September 2021 anak-anak beserta keluarganya sehat barokah. Mudah-mudahan di hari Jumat yang penuh barokah ini kita bisa beramal sehingga kita mempunyai bekal untuk kehidupan di akhirat kelak. Untuk hari ini, Bu Yulia mau mengajak anak-anak untuk mempelajari pembelajaran dari ungkapan sehari-hari, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 ya. Mengulang lagi dan sengaja Bu Yulia rangkum, mudah-mudahan bisa memudahkan anak-anak untuk belajarnya di masa ini. Bacalah dengan teliti. Assalamualaikum. Jawaban ungkapannya waalaikumsalam. Anak-anak, ungkapan salam, anak-anak masih ada yang harus dibetulkan kalau mengucapkan salam yang panjang. Ujungnya itu kadang tidak ha tapi tu ya. Kita panjangkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Jawabannya sobahun nur. Ini diucapkan ketika pagi hari. Naharuka sa'id. Jawabannya naharuka mubarak. Ini ungkapan selamat siang. Masaul khair. Jawabannya masaun nur. Ini ungkapan selamat sore. Lailah sa'idah. Jawabannya lailah mubarakah. Ungkapan selamat malam. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Selamat datang. Tasyarrafna. Tasyarrafna. Ini ungkapan untuk senang bertemu denganmu. Kaifa haluk? Bi khair walhamdulillah. Itu ungkapan menanyakan kabar dan jawabannya. Syukron. Jawabannya afwan. Ungkapan terima kasih. Lalu terakhir ungkapan selamat tinggal. Ilal liqa. Jawabannya ma'as salamah. Anak-anak untuk bisa mengucapkannya, anak-anak biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah untuk salam semua sudah bisa ya, tinggal memperbaiki jika diucapkan panjang. Semua sudah benar untuk ucapan salam yang asal, masuk ke huruf sinnya sudah benar. Tapi kalau di ujungnya masih suka tu, tidak tuh. Jadi perbaiki ya yang masih salah. Kita mulai ya. Ini yang pendek, tapi Bu Yulia akan panjangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau pagi-pagi nih tuh jam 6:30. Ketika bertemu, sobahul khair, sobahun nur. Jawabnya. Naharuka sa'id. Siang 12:30 dia bertemu. Lalu mengucapkan naharuka sa'id. Jawabannya naharuka mubarak. Jam 4:30 sore ketika bertemu masaul khair, masaun nur. Jawabannya. Ketika malam hari bertemu maka mengucapkan lailah sa'idah. Jawabannya lailah mubarakah. Lalu ketika awal bertemu ahlan wa sahlan. Jawabannya
ahlan bik. Wah, ini gambarnya ke pinggir ya, harusnya di tengah. Lanjutkan, tasyarrabna. Jawabannya tasyarrabna, senang bertemu denganmu. Ini kalau pertemuannya tidak tidak saat corona. Kalau sekarang corona tidak ada salam menyentuh fisik, tapi salam jauh ya. Lalu, kaifa haluk? Jawabannya bi khair walhamdulillah. Ucapan terima kasih, syukran. Jawabannya afwan. Ketika berpisah, ilal liqa. Jawabannya ma'as salamah. Dipraktikkan ya dengan anggota keluarganya ketika misalnya mau pergi sekolah, mau pokoknya sesuai dengan ungkapan sehari-harinya. Sekarang lanjut ke pelajaran 1. Bacalah dan hafalkan. Kosakatanya dihafalkan ya. Hanya ada 10 di pelajaran 1. Saburoh. Tak marbutohnya ke bawah ya. Karena tidak cukup jadi pada ke bawah. Gak apa-apa. Saburoh. Kurrosah. Kurroh ardiyah. Mimsahah. Kitab. Ke bawah ya. Kolam hibr. Mistoroh. Kursi. Kolam. Maktab. Tuh, sesuai dengan gambarnya ya. Dari kanan ke kiri ya. Membaca Arab dari kanan ke kiri. Lanjut tentang penggunaan kata tunjuk dekat. Haza dan hadihi. Bacalah dan pahami. Hadihi, kata tunjuk dekat. Hadihi untuk mu'anas. Mu'anas itu kata benda yang perempuan. Nanti antara lain ada tandanya tak marbutoh. Tapi tidak semua memiliki ta marbutoh. Seperti Maryam. Maryam tidak ada ta marbutohnya. Tetapi Maryam perempuan. Makanya pakai hadihi. Ya. Hadihi mistoroh. Dimatikan aja ujungnya. Bu Yulia tidak baca hadihi mistorotun. Tapi hadihi mistoroh. Karena anak-anak tidak diperdalam dalam mempelajari nanti ini apakah di fathah, ini di kasroh, ini di domah. Tidak. Anak-anak kosakata tentang penggunaan kata tunjuk, kata tanya saja, tapi tidak diperdalam. Insya Allah anak-anak jika anak-anak ke pesantren akan diperdalam. Ya. Atau yang kursus bahasa Arab nanti ya. Mudah-mudahan anak-anak bisa menguasai bahasa Arab. Insya Allah kalau menguasai bahasa, anak-anak akan menguasai bangsa tersebut. Kalau anak-anak bisa mampu berbicara dalam 3 bahasa, berarti anak-anak mengenal 3 negara tersebut. Misalnya bahasa Arab, berarti budaya Arabnya juga nanti akan memahaminya. Lalu misalnya bahasa Inggris. Inggris banyak digunakan, tapi terutama anak-anak bisa mendalami nanti negara Inggrisnya. Bahasa Jepang nanti berarti negara Jepangnya ya. Mudah-mudahan anak-anak bisa belajar keluar ya. Keluar negeri maksudnya. Lanjut. Hazihi kurrosah. Artinya ini buku tulis. Hadihi Maryam. Ini Maryam. Hadihi Fatimah. Ini Fatimah. Kebetulan Fatimah itu memiliki ta marbutoh. Kalau Maryam tidak ya, tapi tetap menggunakan hadihi, tidak hada. Karena Maryam perempuan. Jadi yang ada ta marbutohnya dan perempuan, jika jenisnya perempuan maka memakai hadihi. Untuk kata tunjuk dekat haza itu untuk laki-laki, muzakkar. Kata benda muzakkar atau orang, laki-laki.
benda yang tidak ada tamar butohnya. Contoh, haza kolam. Kolam kan tidak ada tamar butohnya, maka memakai haza. Haza kolam, ini pulpen. Haza kitab, ini buku paket. Haza Yusuf, ini Yusuf. Haza Ahmad, ini Ahmad. Lanjut pelajaran 2, sama bacalah dan hafalkan. Ustaz, ustazah, tolibah, tolib, mihfazoh. Mihfazoh itu dompet ya. Kolam rosos, suroh, suroh itu gambar. Dulab, lemari. Hakibah, tas ya. Pasel, kelas. Praktikan dalam keseharian. Ketika melihat ustadz, zalika ustadz, itu guru laki-laki. Zalika tolib, itu murid laki-laki. Zalika kolam rosos, itu pensil. Zalika dulab, itu lemari. Zalika pasel, itu kelas. Sekarang yang ada tamar butohnya memakai tilka. Tilka ustazah, itu guru perempuan. Tilka tolibah, itu murid perempuan. Tilka mihfazoh, itu dompet. Dompet bukan perempuan, tapi ada tamar butohnya ya. Dompet tidak dibedakan laki-laki dan perempuan, tapi dompet memiliki tamar butoh. Jadi pemakai ta. Tilka mihfazoh, itu dompet. Tilka suroh, itu gambar. Tilka hakibah, itu tas. Bacalah dan pahami. Kata tunjuk jauh juga sama, ada 2, yaitu tilka dan zalika. Artinya sama itu, tapi penggunaannya berbeda. Lihat, sama dengan kata tunjuk dekat ada hadihi. Untuk tilka, itu untuk benda yang memiliki tamar butoh atau mu'anas. Tilka hakibah, itu tas. Tilka tolibah, itu murid perempuan. Tilka Maryam, itu Maryam. Zalika dulab, itu lemari. Zalika tolib, itu murid laki-laki. Zalika Yusuf, itu Yusuf. Jadi anak-anak ingat, tilka dan zalika sama, kata tunjuk jauh yang artinya itu, tapi penggunaannya berbeda. Kalau anak-anak ditanyakan apa perbedaannya kata tunjuk jauh, zalika tilka, lebih mudah anak-anak menjelaskannya memakai contoh. Dan sama untuk kata tunjuk dekat juga memakai contoh saja. Setelah kalian jelaskan penggunaannya, kalian pakai contohnya. Itu lebih mudah lagi. Dan yang yang menyuruhnya itu nanti lebih memahami lagi. Anak-anak, jelaskan penggunaan kata tunjuk dekat. Ya, anak-anak langsung jawab. Kata tunjuk dekat yaitu hada dan hadihi. Penggunaannya hadza digunakan untuk muzakkar. Hazihi untuk mu'anas atau untuk jelasin. Haza untuk benda yang tidak ada tamar butohnya. Hadihi untuk benda yang ada tamar butohnya. Langsung contoh. Dengan contoh haza kursi. Hazihi saburoh. Begitu ya. Atau haza Yusuf. Hazihi Maryam. Insya Allah anak-anak pasti bisa. Selamat belajar anak-anak kelas 4. Mudah-mudahan ketika PTS ganjil nanti, Ananda semuanya bisa mengerjakan soal-soalnya dengan semangat, senang hati, dan benar. Terima kasih, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilaliko anak-anak.